Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Sing this out. I love you, Lord. Shalom saudara, selamat bergabung kembali di ibadah raya online GBI Rayon 13 Cabang Mandiri Curup. Ibadah kita dilaksanakan 2 kali, pada pukul 8 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Come on, sing it out. All my life you have been faithful. Ikuti terus fanspage Facebook GBI Curup, follow Instagram GBI Curup, juga kita subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel GBI Curup agar kita tidak ketinggalan berita terupdate gereja kita. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mengenal nama Tuhan saja tidak cukup. Kita harus melekat kepadanya seperti ranting kepada pokok anggur. Ketika kita melekat kepadanya, percayalah janjinya pasti digenapi atas setiap kita. Kita patut bersyukur pandemi COVID-19 mulai mereda. Namun kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan selama 20 detik, juga sebisa mungkin kita hindari keramaian. See, I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Itulah pengumuman untuk minggu ini. Saatnya kita akan beribadah. Beribadahlah dengan cara yang benar, agar nama Tuhan dimuliakan. Selamat hari Minggu, salam integritas. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel,
Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah amanat agung Tuhan Yesus menurut Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersuka cita hari ini, kita bersyukur hari ini, karena Tuhan Yesus tetap ada bagi kita, amin. Penyertaan Tuhan sempurna, sehingga saat ini kita dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini, mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Haleluya Yesus. Shikiralabatakaralabaya, shikaralabaya shanda Tuhan. Shikiralabaralabaralabaya, shikaralabaya shanda Jesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Berikan kami roh-Mu Tuhan, berikan kami api-Mu Bapa, biar setiap kami Yesus dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kami roh-Mu Tuhan, pengurapan yang baru mengalir atas setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami katakan kami siap masuk di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikaralabatakarabaralabaya, shikaralabaya shanda Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
memujimu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Dalam hidupku temukan sukacita. Dunia akan sanggup memberikan segala beban yang dinantikan selama ku ada di bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari sama-sama. Lebih lagi kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah Immanuel bagi kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kata
Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau masih menyertai kami sampai hari ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu, semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarkan hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang luar biasa, gembala yang terus mengasihi kami, menuntun dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan kami yang di rumah-rumah juga boleh mendengarkan firman-Mu dan kami semua boleh diberkati. Kami yang dimanapun sedang berada yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, kami percaya mereka juga akan mengalami berkat berlimpah-limpah. Hidup mereka diubahkan dan mereka memiliki keputusan yang terbaik dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, kau yang di rumah-rumah, kau yang hari ini sedang memberikan waktumu untuk Tuhan, kau yang sedang mendengarkan firman Tuhan, kau yang sedang beribadah di hari ini, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, Tuhan itu luar biasa memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, yang bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara bagaimana kita memiliki seorang gembala yang baik. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba, domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu dengan kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita melihat bahwa kita ini memiliki gembala yang luar biasa namanya Yesus. Dia yang memilih kita. Dikatakan kita ini keluar dari kandang yang lain, dari domba yang lain. Nah saudara, ketika Yohanes 10 ayat 1 sampai yang 18 ini Tuhan berbicara, maka saya boleh simpulkan begini. Ciri-ciri gembala yang baik. Yang pertama, dia tidak pernah meninggalkan domba. Saudara ya. Jadi gembala yang baik itulah gembala yang tidak pernah meninggalkan dombanya.
Yang kedua, dia akan selalu menjaga dombanya itu. Yang ketiga, dia akan melindungi. Ada perlindungan di sana. Ini yang luar biasa juga. Yang keempat, dia akan memberikan makanan yang baik. Wah, makanannya itu makanan yang baik. Ya, dibawa kepada padang rumput yang hijau, dia menyegarkan jiwa kita. Yang selanjutnya, merawat yang sakit, disembuhkannya. Yang sakit disembuhkan, yang luka dibalut. Saudara, yang selanjutnya mengenal semua domba. Jadi ketika gembala yang baik ini, dia melakukan semuanya itu. Dia lindungi kawanan domba-dombanya supaya sesuatu yang tidak baik itu tidak mendekati domba itu. Saudara, ini yang luar biasa. Gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Kalau kita melihat bagaimana Yesus ketika diutus ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, dia berkata, akulah gembala yang baik, aku memberikan nyawaku. Mungkin murid-muridnya pada waktu itu tidak tahu apa maksudnya, saudara. Tapi setelah kita membaca ayat ini, kita tahu gembala yang baik akan terus melindungi, menjaga, menyertai. Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan keadaan kita, saudara. Nah, kemudian ada gembala yang baik. Yang kedua, kalau saya boleh katakan, ada gembala upahan. Ya, dalam Yehezkiel, kita buka ayatnya Yehezkiel 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dikatakan begini, kalau judulnya di Alkitab begini, Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Katakan apa, saudara? Tuhan gembala Israel yang baik kemudian melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu buat pakaian yang gemuk, kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak. Saudara ya, mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku terserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Saudara, ini yang disebut dengan gembala upahan. Gembala upahan itu yang penting ketika kerja ya ada duitnya, namanya upah. Kalau nggak ada duitnya nggak akan kerja. Nah, saudara, kita ini termasuk yang mana? Ya? Orang upahan atau bukan? Gembala upahan atau tidak? Ya, kalau melihat di sana mungkin, waduh, di situ persembahannya cukup besar. Wah, saudara, kita lari ke sana. Di sana persembahannya agak kecil, oh kering. Ini namanya gembala upahan. Dia biarkan dia hanya menyenangkan hatinya, katanya, saudara. Dia mencari keuntungan dari dombanya. Yang kamu, saudara, dipotong, diperas susunya, dijual, dia dapatkan uang. Ini gembala upahan, saudara. Dan kalau lihat, saudara, kita akan melihat secara luar biasa
bagaimana hal itu bisa terjadi di akhir zaman. Nanti kita akan lihat filmnya ya. Ada situ film bagaimana domba itu mengenal siapa itu tuannya ya. Nanti kita lihat sebentar, kita lihat. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? You will never have the same again. I can't believe the video coming. Nah saudara, ketika kita lihat film itu maka kita mengetahui domba ini yang baik ya. Domba yang baik ciri-cirinya. Yang pertama, dia bisa mendengarkan suaranya. Seperti dalam film tersebut ada gembala ya yang punya domba. Orang lain boleh memanggilnya, "Hoi, datang." Dia cuek, saudara. Kenapa? Karena yang manggil itu bukan tuannya. Yang manggil orang lain. Masuklah orang yang kedua memanggil lagi. Itu juga bukan, saudara. Dia tidak akan pernah mendengarkan. Ini gembala ya, domba yang baik. Mengenal suara gembalanya. Yang kedua, mengikuti perintah. Ketika yang punya panggil kemudian dengar suaranya, dia datang. Dia mengembek, saudara. Ini yang ketiga, yakin sepenuhnya. Saya percaya jadi domba yang baik itu begitu, ya. Bisa mendengar apa yang menjadi perintah tuannya. Bayangkan, saudara, kalau domba itu mungkin ada domba yang nakal, gitu, saudara. Tapi kalau lihat di dalam film itu, gembala itu, domba itu, dia tahu siapa tuannya. Makanya dia kenal suaranya, siapa yang memanggilnya. Nah, Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6 dikatakan begini ya. Kalau kita baca Mazmur 23, ini yang luar biasa, yang ada lagunya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Nah saudara, judulnya Tuhan gembalaku yang baik. Ini Daud. Daud tahu siapa itu Tuhannya. Siapa orang yang dia sembah. Siapa orang yang dia agungkan. Siapa raja di atas segala raja itu. Daud tahu. Maka Daud mengatakan begini, judulnya aja Mazmur dari Daud. Saudara, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini mengerti Daud. Daud sepanjang hidupnya tidak pernah kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara boleh naikkan pujian ini ya. Mungkin saudara ketika dalam keadaan yang hari-hari ini merasa ditinggalkan Tuhan, merasa jauh daripada Tuhan. Ingat saudara, Mazmur 23 dikatakan Tuhan itu gembala yang baik. Tidak ada satupun gembala di bumi ini yang baik seperti Tuhan kita. Dia adalah gembala yang luar biasa. Dia yang menuntun kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang mengurapi kita. Dikatakan tidak akan pernah kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, ada padang yang berumput hijau domba itu kalau ketemu rumput yang hijau, dia pasti suka, saudara. Makanya ketika domba dikasih rumput yang hijau, dia akan makan dengan lahap. Tetapi ketika domba itu dikasih makan rumput yang kering, jangan-jangan dia batuk, saudara ya. Jangan-jangan dia nanti tenggorokannya jadi sakit, ya. Kemudian badannya jadi kurus. Kenapa? Gizinya nggak ada, saudara ya. Demikian juga kita. Kita tentukan hidup kita, ya. Saudara, ini gembala yang baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita terus berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah gembala kami. Engkau tak akan pernah meninggalkanku. Ya, Engkau tak akan pernah meninggalkanku. Membaringkan aku ke padang rumput yang hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Bukan air yang bergelora, bukan air yang keras, saudara. Kenapa? Karena kita punya gembala yang baik. Ia menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita terus diberi kesegaran, damai sejahtera. Perhatikan ketika engkau kehilangan damai sejahteramu. Kenapa? Karena engkau sedang memuji yang lain. Engkau sedang menghadap pada sesuatu yang lain. Mungkin engkau merasa masalahmu hari terlalu berat, sehingga damai sejahteramu mulai hilang. Engkau mulai merasa Tuhan meninggalkan aku. Tapi dikatakan di sini, kalau engkau jadikan Dia, Tuhan itu gembala yang baik, maka selama hidupmu Tuhan akan menuntunmu, membaringkan kamu ke padang rumput yang hijau, membimbingmu ke air yang tenang. Ada ketenangan, jiwa yang tenang, hati yang tenang, pikiran yang tenang, yang tidak gerusa-gerusu. Saudara, saya percaya di masa-masa sekarang ini mungkin banyak orang juga sedang mengalami hal yang demikian. Hidupnya mulai tidak tenang. Mungkin mulai berkata, Tuhan, bagaimana nasibku besok? Semakin hari kekhawatiran itu menumpuk dalam hidupnya, kekhawatiran. Tiap hari penuh dengan khawatir. Bangun tidur yang dipikirkan, Tuhan, aku besok harus ngapain? Dihantui dengan ketakutan. Saudara, kalau engkau sedang dihantui ketakutan, saya percaya iblis itu sedang mendekatimu, sedang berbisik dalam telingamu. Jangan percaya sama Tuhan. Itu kata-kata iblis. Tapi ketika engkau baca Mazmur ini, engkau akan jadi teduh. Tuhan itu gembala aku, takkan kekurangan aku. Sekalipun engkau menghadapi hari ini kekurangan, tapi katakan dalam hatimu, engkau punya iman. Aku tidak kekurangan. Aku hidup dalam kelimpahan. Mungkin engkau tutup mata, engkau merasa kelimpahan. Buka mata, kok masih begini? Tapi percayalah,
Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ketika engkau mendengar firman Allah, ketika engkau merenungkan firman Allah, maka firman Allah itu menjadi kekuatan atas kehidupan kita. Bapak yang kasih Tuhan, dan seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau yang di rumah-rumah, engkau mungkin yang dalam keadaan sakit hari ini, engkau sedang dalam kekurangan, perhatikan, arahkan hidupmu, saudara. Nah, maka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 21, kita baca Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 21. Saudara, ini tentang bagaimana Elia di Gunung Karmel, saudara ya. Dia melihat orang-orang Israel meninggalkan Tuhan. Maka Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Apa saudara? Berlaku timpang, bercabang. Ya kadang Tuhan, kadang hantu. Kadang Tuhan, kadang setan. Mereka menyembah yang mana? Mereka percaya yang mana? Percaya sama Tuhan atau percaya kepada yang lain? Saudara, maka Elia berkata begini, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu, ikutilah dia. Saudara, orang Israel dikasih kesempatan. Kamu mau ikut mana? Ikut Tuhan atau ikut Baal? Saudara, tentukan pilihanmu hari ini. Kepada siapa engkau harus memilih? Seperti Elia, ya. Kepada siapa engkau harus memilih? Kalau engkau memilih ke apa yang baik, yang membawamu kepada kehidupan yang kekal, pilihlah itu Tuhan Yesus. Tetapi ketika engkau melihat pilihanmu ikut Tuhan Yesus kok susah terus sih? Jadi orang Kristen kok susah terus sih? Kok kayaknya jadi pengikut setan juga kok hidupnya baik? Wah, kaya raya, kemana-mana. Kemana-mana terus duitnya ada. Saudara, saya percaya ketika hal ini sedang terjadi atas hidup kita, kita harus tentukan pilihan kita. Pilih yang mana? Pilih Tuhan atau pilih setan? Kau mau dipimpin sama siapa? Kalau engkau domba yang baik, tadi saya katakan dia akan mendengar, dia akan mengenal suaranya. Saudara, ini adalah sebuah akhir zaman. Akhir zaman ini kita sedang dibawa kepada sesuatu yang baru. Ya, sesuatu di mana kita tidak mengerti apa yang harus kita kerjakan, saudara. Tapi belajarlah percaya sama Tuhan. Pilihlah apa yang baik dan yang membawamu kepada kehidupan yang kekal. Karena yang kelihatan sementara, tetapi yang dari Tuhan Yesus itu kekal. Saudara, umur kita di bumi ini hanya sekitar 70 sampai 80 tahun, ya. Jadi kalau kita memilih, yuk kita tentukan pilihan kita hari ini. Kalau engkau memilih Tuhan, maka engkau berkata seperti Kaleb, aku dan seluruh keluargaku akan menghadap Tuhan. Tapi engkau pilihlah, saudara. Kita harus punya keputusan. Karena kita tahu kita ini domba yang baik atau bukan. Di akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Siapa yang kambing, siapa yang domba, saya tidak tahu. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Sifat-sifat kambing seperti apa, sifat-sifat domba seperti apa. Saya sudah katakan domba yang baik dan domba yang tidak baik. Ketika yang tidak baik maka Tuhan datangi dan dia mendengar suaranya. Saudara, ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jadilah domba yang baik, domba yang bisa mendengarkan suara daripada Tuhanmu, daripada gembala yang baik. Karena gembala yang baik yang akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, menyegarkan jiwa kita, membawa kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Mazmur pasal yang ke-23. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Tentukan pilihan kita hari ini juga. Hari ini, saudara. Karena saya percaya firman Tuhan datang itu bukan
untuk ditunda-tunda. Keputusan yang tepat adalah hari ini. Kalau engkau pilih Tuhan, datanglah sama Tuhan. Sembahlah Tuhan. Datang sama Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang lain. Tapi datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku mau memiliki keputusan bahwa aku mau datang kepadamu. Karena Yesus datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 tadi dikatakan begitu, saudara ya. Kita buka lagi Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau pencuri yang datang mendatangimu hari ini, kau harus berkata, aku tolak engkau karena aku mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yuk kita pilih Tuhan, saudara ya. Di masa-masa akhir zaman ini kita tidak tahu, saudara ya, sampai kapan hidup kita. Kita tentukan pilihan kita hari ini. Kalau kita mau ke sorga, pilihlah Tuhan Yesus. Kalau ke neraka, pilihlah setan. Tapi saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus sama-sama memiliki keputusan bahwa hari ini saya mau pilih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat yang di Rayon 13 ini, yang di Bengkulu ini, di Curup ini, saya percaya mereka akan bersama-sama dengan sepakat dengan saya bahwa mereka akan memilih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Mari kita tutup Alkitab kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Kami tahu Engkau adalah gembala kami yang baik. Gembala yang menyegarkan jiwa kami. Gembala yang membawa kami ke air yang tenang. Dan gembala yang akan membawa kami ketika kami kembali ke sorga, Engkau akan menerima kami Tuhan. Ketika Engkau angkat kami dari bumi, Engkau akan terima kami bersama-sama dengan-Mu. Karena kami tahu kami adalah domba-Mu. Dan ia ajari kami hari-hari ini juga untuk terus belajar mendengarkan suara-Mu, mendengarkan suara gembala itu, mendengarkan Engkau sendiri berbicara, sehingga hidup kami tidak tersesat Tuhan. Sehingga hidup kami tidak tersesat Tuhan, tapi hidup kami mengalami damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap firman-Mu, dan kami percaya seluruh umat-umat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan, dan mereka yang semua yang mendengarkan ini semua, saya percaya hari ini juga sepakat bersama-sama bahwa mereka akan terus memilih Engkau Tuhan, karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak satupun orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau Bapa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan kuduskan Tuhan, agar apa yang kami beri hari ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya Yesus. Aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu.
Tuhan Yesus, haleluya ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena perbuatan-Mu besar dan ajaib di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan bila mana kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih setia-Mu atas setiap kami ya Bapa. Dan kami sungguh bersyukur kami saat ini boleh beribadah. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas belas kasih-Mu atas Indonesia. Engkau sudah nyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan kebaikan-Mu atas Indonesia. Kami mendengar Tuhan semakin hari pandemi COVID-19 sudah semakin berkurang. Dan kami percaya, kami perkatakan Tuhan dengan iman kami, COVID-19 ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, enyah daripada bumi ini, enyah daripada bumi ini, enyah daripada Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Terutama untuk Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Terus Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Engkau urapi mereka dengan urapan yang baru. Sehingga Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mereka bersinergi, mereka bersatu hati Tuhan, melaksanakan amanat agung-Mu, melaksanakan apa yang Engkau rencanakan atas umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gembala-gembala rayon yang ada. Terkhusus Tuhan Gembala Rayon 13. Tuhan Yesus kami berdoa untuk Bapak Irfan Yonatan. Sungguh Tuhan Kau sudah nyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu ini. Engkau nyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan nyatakan yang lebih besar lagi atas hamba-Mu ini. Engkau akan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk membawa Rayon 13 menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau pakai Tuhan semua jajarannya Tuhan. Biarlah mereka semua bersatu hati mendukung apa yang menjadi program dari hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala-gembala cabang dan ranting yang ada di Rayon 13 ini Tuhan. Terkhusus juga Tuhan untuk gembala kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan atas gembala kami di tempat ini. Suami dan istri Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah dan limpah. Segala usaha dan pekerjaannya Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami menolak Tuhan segala belalang-belalang pelahap, perusak Tuhan yang ingin mengambilnya. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat yang daripada sorga itu mengalir melimpah-limpah atas hamba-Mu ini, atas keluarganya Tuhan. Dan semua yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpah-limpahkan. Dan mereka Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan Tuhan kami sungguh bersyukur untuk semua pelayan-Mu yang boleh hadir pada saat ini. Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami untuk melayani Tuhan. Biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati worship leader, berkati singer, berkati pemusik Tuhan, berkati juga multimedia, juga yang memegang kamera Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah Engkau berkati kami, setiap kami. Engkau tambah-tambahkan hikmat, Engkau tambah-tambahkan marifat, Engkau tambah-tambahkan lagi skill yang baru kepada setiap kami. Untuk semuanya itu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara buka hati saudara. Terimalah berkat yang daripada kerajaan Tuhan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Ada berkat 30, 60, hingga 100 kali lipat dan ganda. Engkau terima pada saat ini. Juga ada di dalam pemerintahan yang terjaga, di dalam otoritas, di dalam perlindungan,
serta penyertaan Tuhan lewat persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Biarlah itulah yang akan memelihara hidupmu, menjaga hidupmu, dan memberkati hidupmu mulai saat ini sampai kedatangan Kau yang kedua kali menjemput kami di awal-awal yang permai. Maranatha, Maranatha. Saudara yang sudah diberkati boleh sama-sama katakan amin.